Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para mahasiswa? Bagaimana kondisi kalian, keadaan kalian selama pandemi? Ya, kemarin sudah menyelesaikan UTS ya, sekitar 2 minggu yang lalu ya. Nah, kita sudah memasuki pertemuan yang ke-8. Jadi pertemuan ke-8 adalah pertemuan setelah UTS, ya, pertemuan pertama setelah UTS hingga ke pertemuan 14 nanti ya. Untuk pertemuan ke-8 kita akan membahas tentang fungsi ya untuk mata kuliah matematika diskrit. Baiklah, apa yang akan kita pelajari di dalam pertemuan 8 ini ya? Mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami definisi fungsi, menghitung komposisi fungsi, dan menghitung invers fungsi. Dan ada beberapa macam fungsi lainnya nanti akan kalian pahami satu persatu. Nah, apakah definisi dari fungsi? Yaitu relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi atau pemetaan. Pertemuan ke-7 kita sudah membahas tentang relasi ya, di mana relasi ini adalah hubungan ya antara himpunan A dengan himpunan B. Namun di sini ada perbedaan antara fungsi di mana himpunan A itu berpasangan tepat dengan satu unsur dalam himpunan B. Jadi unsur yang ada di dalam himpunan B itu hanya satu yang dipetakan, tidak boleh lebih. Mungkin akan lebih mudah kalau kita lihat contohnya ya. Nanti ya setelah ini. Bagaimana cara menentukan fungsi? Maka kita lambangkan dulu ya, atau kita notasikan fungsi itu dengan tanda F ya, titik 2, kemudian A panah B. Artinya fungsi ya dari himpunan A ke himpunan B. Di mana himpunan A dinamakan domain atau daerah asal, sedangkan B dinamakan kodomen. Kodomen adalah daerah kawan ya, jadi pasangan dari himpunan A. Himpunan semua anggota B mempunyai kawan di A, dinamakan range. Jadi anggota B yang terrelasikan oleh unsur atau elemen dari A disebut dengan range. Nah, ini contohnya pemetaan atau relasi fungsi dari A ke B. Dimana tadi ingat ya, fungsi itu berbeda dengan relasi bahwa B itu hanya satu yang bisa direlasikan ya. Maka contohnya seperti ini ya, nomor 1 itu 1, 2, 3, 4 dan 1 ke 3 ya, ini tepat satu relasi. Kemudian 2 ke 4, 3 ke 5 dan 4 ke 6. Di mana A ini yang merah adalah disebut dengan domain, sedangkan yang hijau adalah atau himpunan B disebut dengan dengan kodomen. Sedangkan 3, 4, 5, 6 yang terrelasi ke A itu disebut dengan range. Nah, kemudian kalau kita lihat nomor 2, 4 ya, itu berelasi dengan 2 dan minus 2. Nah, di sini terlihat tidak tepat satu unsur ya, ada 2 unsur. Ya, jadi ini bisa dikatakan bukan sebuah fungsi. Sedangkan ini yang nomor 3 dari 4 ke 1 tepat satu unsur, 3 ke 1 juga unsurnya tetap 1 ya, 2 ke 1 dan 1 ke 1 ini boleh ya, boleh disebut dengan fungsi ya, karena yang penting B-nya ini adalah tepat satu unsur ya, tidak dari 4 misalnya ada 2 ya, 4 ke 2 gitu ya, atau 4 ke 3. Nah, itu berarti yang domainnya itu bercabang gitu ya. Nah, jadi ini yang 3 ini sudah benar. Kemudian kalau nomor 4 ini 3 ke 11, 2 ke 6 dan 1 ke 3 ini juga tepat satu unsur. Jadi ini disebut dengan fungsi. Ya, pada gambar 1, 3 dan 4 setiap anggota himpunan A mempunyai pasangan tepat satu anggota himpunan B. Sedangkan pada gambar 2 bukan fungsi karena ada anggota A yang punya pasangan lebih dari satu dari anggota B.
Nah, contoh lainnya ya, contohnya yang A itu dari himpunan A itu ada A, B, C, himpunan B itu 1 dan 2. Nah, apakah ini adalah sebuah fungsi? Ya, kalau kita lihat memang tepat dia satu unsur yang ada di B ya. Jadi ini adalah fungsi. Sedangkan kalau di B yang B ya, gambar relasi di B itu A ke 1 dan dia A ke 2 juga, dia bercabang, berarti tidak tepat Pak, satu unsur. Ya, maka ini bukan disebut dengan relasi. Begitu juga ya, ada di C ini ada himpunan A yang tidak terrelasi ya. Tidak punya kawannya ya, berarti ini bukan disebut fungsi. Ya, jawabnya diagram A merupakan fungsi karena setiap anggota A dipasangkan tepat satu unsur dengan anggota B. Diagram B bukan merupakan fungsi karena ada anggota A yang mempunyai dua pasangan. Sedangkan diagram C bukan merupakan fungsi karena ada anggota A, yaitu A tidak mempunyai pasangan. Nah, domain fungsi dinyatakan dengan notasi DF ya. Ini boleh ditulis dengan DF ya. Ada yang menuliskan seperti ini, ada yang tidak. Kemudian kodomain fungsi dinyatakan dengan KF, res dinyatakan dengan RF. Nah, kalau kita perhatikan ya, DF-nya adalah 1, 2, 3, 4, dan KF-nya adalah 5, 7, 9, 10, 11, 12. Ya, jadi semua anggota yang ada di himpunan A disebut DF ya, atau domain fungsi. Sedangkan yang ada di seluruh anggota yang ada di atau unsur atau elemen di B disebut dengan kodomain fungsi. Masuk 10 di sini, walaupun tidak berelasi disebut dengan kodomain ya. Karena memang dari bagian dari himpunan B. Tapi yang range-nya ya, itu yang terrelasi saja, yaitu 5, 7, 9 dan 11 ya. 10 dan 12 itu tidak masuk. Di range-nya itu tidak memasukkan yang non-relasi. Nah, fungsi biasanya dinyatakan dengan sebuah rumus matematika ya. Contohnya adalah fungsi fx. F dalam kurung X artinya fungsi di mana ada unsur elemen X atau variabel X ya, sama dengan 2X kurang 4. Maka kalau kita masukkan misalnya variabel X itu diganti dengan 1 dan minus 1, maka F di mana X-nya adalah 1, maka tinggal sama dengan dia dikalikan saja ya, 2 kali X berarti 2 kali 1 dikurangi 4 sama dengan minus 2. Kalau dia minus 1 X-nya, berarti 2 kali minus 1 dikurangi 4 sama dengan minus 6. Nah, ini ada contoh yang lebih kompleks ya, di mana fungsi X-nya itu diganti dengan rumus H dalam kurung X ya, sama dengan AX plus B. Kemudian dengan A dan B adalah bilangan bulat, artinya minus juga termasuk ya. Jika H dalam kurung minus 2, berarti X-nya adalah minus 2, maka sama dengan fungsi HX sama dengan hasilnya adalah minus 4. Dan H, X-nya adalah 1, maka fungsi HX sama dengan 5. Ya. Maka kalau kita mencari nilai A dan B, ya, bagaimana caranya ya? Kemudian rumus fungsi tersebut ya. Nah, ini jawabannya adalah kalau H dalam kurung X sama dengan AX plus B ini kan adalah fungsinya. Maka kita masukkan saja ya. X-nya adalah minus 2 ya. Maka H dalam kurung minus 2 sama dengan A kali minus 2 atau A kali X ya. X-nya adalah minus 2 ditambah B sama dengan minus 4. Maka terdapat persamaan, memunculkan persamaan minus 2A plus B sama dengan minus 4. Kemudian tadi diketahui ada X-nya 1 ya. Maka kita masukkan aja yang A X sama dengan 1 sama dengan A dikali X atau dikali 1 plus B sama dengan 5. Maka hasilnya adalah A plus B sama dengan 5. Maka ini adalah persamaan kedua
Jadi ada dua persamaan, minus 2A plus B sama dengan minus 4, dan B sama dengan 5 minus A. Maka bisa kita substitusikan atau eliminasi ya. Bisa, kalau ini cara substitusi, maka B-nya itu kan B-nya sama dengan B sama dengan 5 minus A. Maka yang persamaan 1 minus 2A plus B sama dengan minus 4, B-nya digantikan dengan 5 minus A. Maka 2 minus 2A plus 5 minus 2 minus A sama dengan minus 4. Kemudian sama dengan ya minus 2 dikurang minus A berarti minus 3 ditambah 5 sama dengan minus 4. Maka didapatkanlah A sama dengan 3. Kemudian A sama dengan 3 ini dimasukkan ke persamaan yang kedua. B sama dengan minus 5 kurang A sama dengan 5 kurang 3. Sama dengan 2. Maka A adalah 3 dan B adalah 2. Ya. Nah, maka bisa kita pahami ya rumus H X sama dengan AX plus B, maka kita masukkan aja A itu adalah 3 dan B itu adalah 2, maka rumus fungsinya adalah H dalam kurung X sama dengan 3X plus 2. Nah, ada beberapa jenis fungsi ya. Apabila setiap anggota himpunan B mempunyai kawan anggota ya, himpunan A, maka F disebut dengan subjektif atau fungsi pada onto function. Ya. Jadi seluruh yang ada di himpunan B itu menjadi anggota dari atau kawan ya, kawan dari himpunan A. Ya. Walaupun di sini kita perhatikan ya A2, A3 itu cabangnya di B2 ya, tapi ini adalah hubungan antara A dan B adalah memenuhi satu unsur ya. A2 adalah memiliki kawan B2 ya, unsurnya B2. A3 memiliki kawan B2, satu unsur. Ya. Ini bukan dua unsur ya jadinya. Ya, kecuali misalnya A2 juga memiliki kawan B1 atau terrelasi dengan B1. Nah, itu bukan fungsi. Nah, inilah fungsi subjektif. Seluruh yang ada di B itu direlasikan dari A. Kemudian ada bijektif. Jika setiap anggota himpunan B mempunyai tepat satu kawan di A, maka disebut fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Jadi hubungannya adalah satu elemen atau satu unsur ke satu unsur yang himpunan kawannya ya. A1 ya ke B1, jadi cuma satu ya, segaris ya. A2 ke B3, A3 ke B4 dan A4 ke B2. Baik, lanjut dengan slide berikutnya adalah komposisi fungsi. Apa yang dimaksud dengan komposisi fungsi? Ya, kita harus pahami dulu. Mungkin dari contoh seperti ini ya. Ada 3 himpunan, yaitu A, 2, 3, 4, dan 5, dan B, 5, 7, 9, 11, dan C adalah 27, 51, 66, 83. Nah, relasinya itu seperti gambar di bawah ini ya. Dari A ke B, dari B ke C. Ini ditandai ya dari fungsi F.2, fungsi F dari A panah ke B dan G, fungsi G, B panah ke C. Dengan rumusan Fx sama dengan 2x plus 1 dan Gx sama dengan x maka 2 plus 2. Maka kalau kita masukkan ya dari fungsi A ke B dulu ya, berarti kan X-nya itu atau elemen-elemen di dalam A itu adalah X ya. Berarti 2 dimasukkan ke dalam rumus 2x plus 1, maka 2 kali 2 ditambah 1 berarti 5. Ya, jadi A ke B-nya ya adalah hasil dari fungsi atau komputasi matematika ya 2x plus 1. Kemudian yang Gx adalah x kuadrat plus 2 dari B ke C, berarti X-nya adalah 5 dikuadratkan ya ditambah 2 ya, 5 kali 5 25 ditambah
2 berarti 27. Jadi ini adalah jadi yang disebut dengan komposisi fungsi adalah memetakan atau merelasikan dari dua fungsi ya, dari A ke B dan dari B ke C, sehingga hasil dari komposisi kedua fungsi tersebut ya adalah dari A ke C. Jadi komposisi itu adalah menyatukan dua fungsi ya. Nah, rumusnya ya bisa kita perhatikan ya di sini ya. Fungsi H dari A ke C disebut dengan fungsi komposisi dan ditulis ya seperti di bawah ini ya. Dari A ke B dan B ke C ada yaitu fungsi F dan G, maka ditulis H X ya sama dengan G lingkaran F kemudian X ya. Jadi dari F ke G itu ditulis dengan G lingkaran F ke X. Bukan F lingkaran G, bukan ya. Tapi dari belakang dulu ya. G lingkaran ya, ada lingkar kecil seperti ini ya, kemudian F dalam kurung X. GOF itu adalah pemetaan fungsi atau relasi fungsi dari F ke G. Sedangkan kalau FOG ya pemetaan dari fungsi dari G ke F. Jadi contohnya seperti ini ya. Diketahui Fx sama dengan X kuadrat plus 1 dan Gx sama dengan 2X kurang 3. Maka FOG-nya, F lingkar G atau F komposisi G dalam kurung X adalah Gx dulu dihitung ya. Gx dulu dihitung baru F-nya. Jadi Gx dimasukkan ke fungsi Gx ya dimasukkan kepada fungsi Fx. Maka dituliskan FOGX sama dengan F dalam kurung fungsi G dalam kurung X. Maka F sama dengan fungsi Gx itu kan 2X kurang 3. Berarti fungsi F dalam kurung 2X kurang 3. Kemudian itu adalah sebagai X-nya dari F. Ya, 2X kurang 3-nya itu X dari F. Kemudian Fx sendiri adalah sama dengan X kuadrat plus 1. Berarti 2X kuadrat dipangkat 2 ditambah 1. Jadi 4X kuadrat dikurang 12X ditambah 9 ditambah 1 sama dengan 4X kuadrat sama kurang 12X plus 10. Jadi harus dijumlahkan semua ya. Sampai dia menghasilkan sebuah bilangan yang tidak bisa disederhanakan lagi ya. Jadi 4X kuadrat kurangi 12X plus 10 itu sudah rumus yang atau bisa dibagi 2, sebenarnya dibagi 2 juga boleh ya. Tapi 4X kuadrat kurang 12X plus 10 takutnya berbeda ya, maaf. Ya, jadi tidak dijumlahkan aja semua, kemudian udah hasilnya seperti itu. Ya, kemudian kalau yang B, GOF itu berarti fungsi Fx dimasukkan ke dalam fungsi Gx. Ya, maka Fx itu kan adalah X kuadrat plus 1. Maka fungsi G, 2X kurang 3 menjadi 2 dalam kurung X kuadrat plus 1 dikurang 3. Sama dengan 2X kuadrat dikurang 1. Jadi pada komposisi fungsi tidak berlaku sifat komutatif. Ya, nggak boleh tuh ditukar G-nya duluan dihitung atau F-nya duluan dihitung gitu ya, nggak boleh ya. Jadi tergantung dari soal, misalnya G komposisi F berarti Fx dulu dihitung baru masukkan ke Gx-nya. Nah contohnya ya ini adalah latihan soal nanti sebagai tugas saja. Nah, latihan 2 juga ya, soal 2 ini juga sebagai tugas. Nah, nanti bisa kalian kerjakan sendiri ya. Kemudian apa yang disebut dengan inverse fungsi ya, diberikan fungsi atau kebalikan atau inverse fungsi f adalah relasi G dari Y ke X. Jadi kebalikannya ya. Jadi fungsi A ke B menjadi fungsi B ke A. Ya. Tetap harus berlaku
ya direlasikan dengan satu unsur, ya tujuannya itu atau kodomennya itu harus satu unsur, ya. Pada umumnya hasil inverse suatu fungsi belum tentu merupakan fungsi, ya. Mungkin karena tadi harus satu unsur ya di kodomennya, maka belum tentu itu merupakan fungsi. Kalau dia kebalikannya itu ternyata adalah tidak tepat satu unsur, gitu ya. Nanti ada contohnya. Apabila f(2x) ke y, ya, merupakan koresponden satu-satu, maka inverse fungsi f juga merupakan fungsi. Ya, kalau satu-satu, ya bisa jadi kebalikannya juga satu-satu, ya. Berarti pasti terpenuhi satu unsur tersebut di kodomennya. Nah, nanti notasi inverse bisa kita tuliskan sebagai f pangkat minus 1. Nah, ini sebagai contoh, ya, ada 3 ya relasi fungsi inverse. Yang nomor 1, 2, atau 3. Manakah di bawah, ya, di atas ini yang termasuk fungsi, ya, kalau dibalikkan atau di inverse? Contoh di nomor 1 itu 2 ke 4 minus 2 ke 4. Ya, ini berarti pemetaan atau relasi ke himpunan B memenuhi unsur tepat 1, ya, tepat 1 unsur. Nah, kalau dibalik, ya, berarti jadi di inverse, maka 4 ke 2 atau dan minus 2, ya. Berarti ini tidak tepat satu unsur, ya. Jadi kebalikan inverse-nya itu tidak memenuhi sebuah fungsi. Maka nomor 1 bisa dinyatakan ini bukanlah sebuah fungsi inverse. Kemudian kalau nomor 2, ini 1 ke 3, 2 ke 5, 3 ke 7, 4 ke 9, dan ada satu unsur 11 ya di himpunan B. Kalau dari A ke B adalah sebuah fungsi, tapi kalau kita balikkan, berarti minus 11 itu tidak direlasikan ke kodomennya, maka bukan sebuah fungsi inverse juga. Kemudian kalau nomor 3, ya, 1 ke 3, 2 ke 6, 3 ke 9, 4 ke 12. Berarti ini kan memenuhi satu unsur di kodomennya, ya. Kalau kita inversekan juga sama, ya, 3 ke 1, 6 ke 2, 9 ke 3, dan 12 ke 4. Berarti memenuhi tepat satu unsur di kodomennya. Jadi yang nomor 3 adalah sebuah fungsi inverse. Nah, ini adalah contoh soal bagaimana sebuah fungsi inverse, ya, kita aplikasikan pada fungsi fx sama dengan 2x plus 6. Maka fx ini kita samakan saja seperti y, ya. Y sama dengan 2x plus 6. Maka inverse-nya adalah x-nya yang kita cari. Berarti pindah ruas, ya, 6-nya. Jadi y minus 6 sama dengan 2x. Kemudian x sama dengan setengah y minus 6 dalam kurung, ya. Jadi fungsi inverse dari y, fungsi inverse dari variabel y sama dengan setengah dalam kurung y kurang 6, atau bisa dituliskan juga, ya, tetap pakai x juga boleh, ya. Fungsi inverse dalam kurung x sama dengan setengah x kurang 6. Nah, silakan kerjakan tugas nanti, ya, di akhir sesi ini, ya, soal 3, ya. 1, 2, 3, nanti ada tambahan lagi 4 dan 5. Kemudian inverse komposisi fungsi, ya. Kalau komposisi fungsinya sendiri bisa kita inversekan juga, ya. Maka bentuk dari komposisi fungsi, jadi GOF atau G komposisi F, ya, diinversekan, maka sama dengan F inverse komposisi G inverse dalam kurung X. Jadi fungsi GOF, ya, atau komposisi G dan F di inverse itu menjadi F inverse dikomposisi dengan G inverse sama dengan dalam kurung X, ya.
Kemudian kalau F komposisi G diinverskan, ya sama dengan menjadi G inverse komposisi dengan F inverse dalam kurung X. Nah, ini contoh soalnya, ya. Ketahui Fx sama dengan X plus 3 dan Gx sama dengan 5X kurang 2. Maka hitunglah fungsi F komposisi dengan G, ya, kemudian diinverskan. Nah, ini cara pertama, ya. Cari dulu FOG-nya dulu, ya, F komposisi G-nya, ya. Ini cara pertama. Tinggal dimasukkan saja Gx itu di dalam kepada fungsi Fx, ya. Maka G-nya itu kan 5X kurang 2. Ya, berarti 5X kurang 2 dimasukkan ke dalam X plus 3. Ya. Maka 5X kurang 2 dalam kurung ditambah 3, maka menjadi 5X plus 1. Kemudian kalau diinverskan, maka tinggal dirubah aja F komposisi G itu menjadi Y. Jadi Y sama dengan 5X plus 1. Maka pindah ruas, ya, Y-nya. Y dikurangi 1 sama dengan 5X. Dan X adalah Y kurang 1 dibagi 5. Ya, maka F komposisi G diinverskan adalah 1/5 dalam kurung Y kurang 1. Ya. Nah, atau cara kedua, ya, cara kedua itu masing-masing diinverskan, ya. Fx-nya itu diinverskan dulu, baru Gx-nya diinverskan, baru dikomposisikan, ya. Jadi kalau ya ini lebih panjang caranya, ya, mendingan cara pertama, ya. Jadi Fx-nya diganti Y sama dengan X plus 3, maka X-nya sama dengan Y kurang 3. Kemudian kalau Gx-nya diinverskan menjadi Y sama dengan 5X kurang 2, menjadi X sama dengan 1/5 Y plus 2/5. Maka karena kita mencari FOG diinverskan, berarti jadi G inverse, ya. G inverse dikomposisi dengan F inverse, ya, dalam kurung X. Maka F inverse itu dimasukkan ke G inverse, ya. Nah, F inverse itu adalah X kurang 3, sedangkan G inverse adalah 1/5 X plus 2/5. Maka 1/5 dikali X, X-nya itu adalah X kurang 3, ya, ditambah 2/5. Maka 1/5 X minus 1/5 atau 1/5 X kurang 1, ya. Sama dengan yang cara pertama hasilnya. Nah, silakan, ini latihan 4 juga dimasukkan ke tugas, ya. Kemudian operasi fungsi. Operasi fungsi adalah berarti bagaimana melakukan komputasi secara fungsi, melakukan komputasi fungsi, ya, di mana bisa digunakan penjumlahan, pengurangan, pembagian atau perkalian. Maka kalau fungsi itu dijumlahkan, maka, ya, F plus G dalam kurung X sama dengan Fx ditambah Gx, ya. Kemudian kalau minus F minus G fungsi X, ya, sama dengan Fx dikurang Gx. Kemudian ada fungsi AF dalam kurung X sama dengan A dikali Fx, ya. A-nya itu sebagai skalarnya, ya. Kemudian kalau Fg berarti F sama dengan Fx dikali Gx. Dan F dibagi G dalam kurung X sama dengan Fx dibagi Gx, ya. Sama. Dimana Gx-nya tidak boleh 0, karena pembagian dengan 0 maka menjadi terhingga, ya. Nah, itu hasilnya tidak bisa ditentukan. Nah, contohnya ini, ya, contoh soal, ya, Fx sama dengan 2x minus 4 dan Gx sama dengan minus 3x plus 2, ya. Tinggal dibelahkan aja F plus G, 2x kurang 4 dikurangi 3x plus 2. Hati-hati dalam penjumlahan seperti ini, ya. Tanda minusnya itu kadang suka
membingungkan ya, terutama yang misalnya f minus g. Maka 2x kurang 4 minus dalam kurung dulu ya. Dalam kurung g-nya itu apa? Minus 3x plus 2. Jangan langsung minus 3x plus 2 gitu ya. Itu akhirnya menjadi salah. Jadi pastikan bilangan yang di dalam kurung itu adalah g-nya, kemudian ada minus di depannya. Ya, akhirnya menjadi 2x minus 4 ditambah 3x minus 2 nantinya. Ya. Sama dengan 5x kurang 6. Nah, kalau untuk perkalian juga sama ya, tinggal dikalikan, kali silang ya, 2x dikali minus 3x, kemudian minus 4 dikali minus 3x, kemudian ditambah 2x kali minus 3x, ditambah minus 4 dikali 2 ya. Menghasilkan minus 6x kuadrat ditambah 16x dikurangi 8. Nah, pembagian juga sama ya. Kalian coba cari dihitung dicoret-coret dulu ya agar lebih mudah untuk memahaminya ya. Nah, ini kalau pembagian ya pembagi dan pembilang itu sama-sama dikali bilangan yang sama ya. Contohnya di sini dia menggalikan dengan minus 3x plus 2, berarti pembilangnya itu dikali minus 3x plus 2, pembaginya itu dikali minus 3x plus 2. Maka menghasilkan minus 6x kuadrat ditambah 8x plus 8 dibagi 9x kuadrat minus 4. Nah, ini latihan soal 5 akan dimasukkan juga sebagai tugas. Nah, kita juga bisa merepresentasikan ya fungsi itu dalam bentuk grafik. Ada fungsi konstan, linear, kuadrat, kubik, pecahan, dan irasional. Nah, notasinya ya ini sama dengan kalau konstan berarti fungsi x ya, fungsi f dalam kurung x sama dengan c adalah konstan ya, dimana nilainya itu adalah sebuah langsung bilangan real ya. Misalkan fx sama dengan 2x bilangan real. Nah, ini tinggal dibuat grafik Cartesian ya. Kemudian masukkan x-nya itu sebagai sama dengan x-nya itu ada fungsinya, misalnya fungsinya itu 2 plus 1 ya, 2 plus 1. Ya, maka x plus 1 misalnya. X plus 1 x-nya itu adalah misalkan ini adalah ini langsung ya, jadi fungsi x itu sama dengan 2, maka langsung y-nya itu adalah 2 ya. Y-nya itu 2. Nah, ini contohnya di gambar ini adalah fx sama dengan 3 nih sebenarnya ya. Jadi langsung y-nya itu adalah 3 ya, tanpa menentukan x-nya terlebih dahulu ya. Jadi langsung seperti garis linear untuk y, sedangkan y sama dengan 3, sedangkan x-nya itu ya 0 sampai berapapun ya. Ya, jadi tak terhingga. Kemudian untuk fungsi linear mx plus n ya, ini berarti menentukan koordinat x dan y-nya ya. X-nya ditentukan dari 0 hingga tak terhingga gitu kan. Kemudian hasilnya y-nya berapa, atau fx dalam kurung fx-nya sama dengan atau y-nya sama dengan mx plus n. Berarti misalkan di sini fungsinya misalnya y sama dengan x plus 2 ya. Maka misalkan kita masukkan x itu 1, berarti y-nya adalah 3 ya. Tinggal tarik garis saja. X-nya 1, kemudian y-nya ke atas adalah 3. Maka dia akan menghasilkan sebuah garis ya seperti gini, diagonal seperti ini. Kemudian grafik fungsi diketahui fx sama dengan x plus 1 di mana domain dan kodomain berupa bilangan real menuliskan fungsi dalam tabel. Ya, misalkan x sama dengan 1, fungsinya x plus 1, maka y sama dengan 2 ya. Maka menghasilkan sebuah koordinat 1,2. Ya, ini hampir sama grafik fungsi ini dengan fungsi linear ya.
Ini grafik fungsi. Nah, ini contoh grafik fungsi yang lain ya, bisa kalian coret-coret sendiri ya, hitung sendiri. Nah, ini latihan soal 6, mungkin tidak saya masukkan dalam tugas. Kemudian fungsi kuadrat ya, ini bentuknya ya seperti kurva ya, ax kuadrat plus bx plus c ya. Maka dia akan membentuk sebuah kurva di mana sisi kurvanya itu akan menyatu atau berhimpitan dengan garis x-nya ya, atau sumbu x-nya. Nah, ini kalau misalnya d-nya lebih besar daripada 0, maka fungsi x-nya itu maka akan ada 2 titik ya yang akan berhimpitan atau bersinggungan dengan sumbu x. Sedangkan kalau d sama dengan 0, maka dia 1 titik. Ini tergantung dari fungsinya ya, d sama dengan b kuadrat kurang 4ac. Nah, ini tinggal dimasukkan aja, tentukan dulu a, b dan c-nya ya. Kemudian fungsi kuadrat juga ya, ini untuk fx sama dengan 2x kuadrat ya, yang akan membentuk seperti ini ya. Misalkan kita x-nya itu minus 2, maka fungsi x-nya menghasilkan y-nya sama dengan minus 2 dikuadratkan berarti 4 dikali 2, 8 ya. Minus 1 dikuadratkan 1 dikali 2, 2 ya. Maka y-nya menjadi 8, 2, 0, 2, 8 ya. Tinggal dimasukkan saja koordinatnya, minus 2,8, minus 1,2, 0,0, 1,2, 2,8. Maka dia akan membentuk seperti kurva yang ujungnya ya, titik puncaknya itu berhimpit dengan 0, karena kita lihat ya, x-nya 0, y-nya 0 ya. Nah, seperti ini, seperti parabola nanti ya. Nah, kemudian ada fungsi kubik ya, membentuk kurva yang sinus seperti ini. Kemudian ada fungsi pecah ya, ini ada sebuah kurva yang saling bertolak belakang ya. Kemudian ada fungsi rasional yang menggunakan akar kuadrat. Nah, ini mungkin contoh-contoh dari grafik fungsi yang sementara kita pelajari dulu, kita pahami dulu ya model-modelnya. Ini memang tidak masuk dalam perhitungan atau dalam tugas untuk materi fungsi kali ini. Oke, materi kita telah selesai ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.